Oke, pertama-tama kalian login saja ya ke gmail.com, kemudian masuk ke dalam akun Google Anda ya. Itu yang paling mudah ya. Kemudian nanti kamu bisa klik di yang titik-titik ini, lalu dicarilah form. Nah, kalau kalian klik form, kalian akan mendapatkan layar yang sama seperti saya punya di sini. Oke. Nah, kemudian dari sini itu kalian bisa memulai sebuah form yang baru ya, atau boleh ada template sebetulnya, tapi sekarang saya mau kasih lihat untuk form yang baru. Kita klik blank ya. Kemudian hari ini kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan. Oke ya. Nah, pertanyaan survei ini sebetulnya ada di slide saya ya. Contohnya misalnya kita akan menggunakan, ini adalah riset kebutuhan digital marketing misalnya ya. Ini saya ngarang aja dulu. Kemudian, nah ya, ini saya kopas dari slide saya ya. Apa masalah terbesar Anda dengan digital marketing? Oke. Kemudian ini boleh berupa paragraf aja ya, karena kita pengen ada pertanyaan terbuka. Oke, dan Anda bisa atur-atur di sini ya. Kalau Google Form itu bebas ya, kalian bisa atur. Nah, kalau pokoknya saya pengen ini required gitu ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan baru ya. Pertanyaan kedua saya ambil lagi dari form saya. Mengapa penting mengatasi masalah tersebut dan mencari solusi? Kita lihat ya. Di sini. Oke, mengapa penting untuk Anda dapat mengatasi masalah tersebut ya di nomor 1. Supaya jelas ya, kita tambahin nomor 1. Oke, dan mencari solusi teman-teman. Nah, oke ya, jadi kita tulis, mohon diketik secara mendetil, silahkan. Oke, kita minta required juga. Kemudian baru yang ketiga, seberapa sulit bagi Anda untuk mencari jawaban terhadap masalah tersebut. Oke ya, ini kelihatannya sangat broad ya, tapi Anda akan terkejut gitu ya, harusnya hasilnya akan sangat menarik gitu ya untuk hasil kebutuhan Anda. Dan ini saya mau pakai multiple choice ya, jadi kita kasih pilihan sama sekali tidak sulit, sangat sulit, dan sangat sedikit sulit dan sangat sulit. Oke, kemudian yang terakhir kita akan minta, jika kami memiliki solusi untuk menjawab masalah Anda tersebut, untuk mengatasi kali ya lebih bagus masalah Anda tersebut, apakah Anda dan bersedia kami hubungi melalui email? Mohon tuliskan email Anda. Mohon ketikkan untuk catatan kami. Oke. Jadi nggak jadi deh, saya pengen anonimus ya, jadi biarin aja lah. Jadi kalau tadi saya enable seperti gitu, nanti memaksa harus masukin email. Oke, kita gini. Jadi ini biar aja, nggak usah required. Kalau misalnya dia mau, dia akan kasih infonya. Ya, mudah sekali ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kemudian ya tentunya kalau kalian belum terbiasa menggunakan Google Form, kalian bisa preview dulu. Dilihat ya. Nah, nanti jadi seperti ini tampilannya. Lalu untuk pengaturannya, saya balik lagi ke edit form ya. Pengaturannya kita bisa atur di setting seperti ini. Nah, ya. Ini biar aja, saya nggak akan restrict karena nggak akan minta sign in.
Kemudian nggak perlu dilimit, nggak apa-apa. Responden nggak usah lah ya. Kemudian di sini, oke, cukup ya, save. Lalu satu lagi adalah oke, nah sekarang tinggal pada saat kita send, nah nanti tinggal kita harus memikirkan subjeknya ya. Oke, saya hold dulu sebentar ya, saya akan kembali dulu ke slide presentasi saya. Oke ya, jadi tadi saya ambil dari sini. Oke, sekarang sudah jadi form tersebut ya. Nah, yang penting itu nanti kita akan kirim kemana ya. Kalau misalnya kita sudah punya daftar emailnya, kita akan kirim lewat email. Dan kita kopas link email ini, kopas link Google Form ini ke dalam email ya. Lalu kita juga bisa juga import dari kontak yang sudah kita miliki, baik teman atau kenalan atau gimana nggak apa-apa ya, karena namanya juga survei terbuka. Oke. Nah, sekarang kita yang paling penting adalah bagaimana kita menentukan subjek line, di mana orang akan terdorong untuk membukanya atau tidak. Ya, nah yang paling baik itu subjek line, contohnya seperti ini. Saya menciptakan materi untuk Anda tentang, misalnya digital marketing ya, tadi kita topik yang kita pilih untuk membantu Anda. Supaya apa? Supaya orang terdorong untuk mau membuka email tersebut. Ya, dan saya sendiri begini loh. Sejujurnya ya, saya juga kadang-kadang buka email tuh jarang. Tapi ya kalian harus pikirkan siapa pasar Anda. Karena kalau bisnis ya, kalau bisnis, pasar kalian adalah bisnis, itu mereka biasanya selalu buka kok kalau email. Ya, karena memang mereka punya tugas staff-staffnya untuk ngecekin email ya. Jadi kalau kalian pikirkan seperti itu, tergantung ya produk Anda. Kalau saya sih digital marketing harusnya target pasarnya adalah bisnis-bisnis yang memang nggak sanggup melakukan digital marketing sendiri gitu ya. Siapa tahu nih di antara kalian yang ada yang mau sembari ngambil kelas saya, sembari iseng-iseng coba buka bisnis digital marketing, why not gitu ya. Karena sekarang orang sangat butuh dan termasuk pasarnya itu cukup booming. Ya. Nah, kemudian nanti di dalam isinya nanti kita bisa isikan, dapatkah saya mencoba memecahkan masalah Anda? Mohon isi kuesioner ini. Boleh ya gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke. Baik, saya kembali lagi dulu ke sini ya, ke Google Form ya. Sorry ini ya, bolak-balik tapi nggak apa-apa. Kan kita mau belajar. Mana sih tadi Google Form saya? Oh, di sini. Nah, jadi di sini kepada siapa? Misalnya saya untuk percobaan aja ya, jadi kirim ke punya saya sendiri. Oke. Kemudian kita subjeknya bisa meniru yang tadi. Oke, saya menciptakan digital marketing untuk membantu Anda, gitu ya. Oke, kemudian di dalam message-nya kita bisa tuliskan nah, itu ya. Terus kita boleh include form di dalam email. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini pilihan pertama kita langsung ngirim ke email orang tertentu ya. Tapi kalau enggak, kita bisa juga misalnya pasang di forum atau di itu kita bisa minta linknya seperti ini. Dan saya sih secara pribadi agak lebih senang di shorten aja ya. Kalau enggak soalnya terlalu panjang. Nah, kalau kalian sudah punya blog atau punya situs di mana kalian bisa embed HTML, ini juga bisa ya. Jadi kalian bisa tinggal copy aja nanti ini, kemudian di-embed di HTML dari halaman situs Anda. Oke, jadi ini ada 3 cara ya, kalian boleh coba yang mana yang terbaik gitu ya. Jadi ini saya kalau iseng saya send gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti apa, kita bisa cek di Yahoo email saya. Oh sorry, kalian masih bisa lihat layar saya ya. Bentar, saya pastikan dulu. Oke, harusnya bisa sih karena saya. Oke ya, jadi saya takut kalian nggak bisa lihat. Sebentar saya stop dulu. Saya share screen lagi. Nah ya, nah jadi hasilnya seperti ini nih. Kalian bisa lihat. Ya, tadi saya kirim di sini ada file, langsung bisa diisi di sini. Enak ya. Jadi ini sangat membantu kita ya.
Dan kita akan sebarkan ini kepada teman-teman yang kita miliki dan ataupun kepada kenalan bisnis ya, kita kirimkan aja ini, dan nanti kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang Anda ternyata tidak kira gitu, kalian akan mendapatkan seperti itu. Ya, jadi ini salah satu cara mudah ya. Dan kalau saya cenderung nggak mau mengumpulkan email ya, kecuali mereka mau nih ya. Jadi kalau misalnya mau ya, baru mereka masukkan. Karena apa? Kalau misalnya mereka masukkan gitu, mungkin mereka ya ada kecenderungan lah ya, orang agak nggak mau kasih info mereka gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka bersedia ngisi info mereka, berarti mereka adalah potensial market untuk kalian bisa hubungi selanjutnya. Oke, baik ya, saya akan kembali, ganti lagi screen-nya. Oke, nah jadi ini akan membantu kalian untuk mencoba untuk membuat satu upaya ya untuk mendapatkan ini nih kebutuhannya. Karena ngapain gitu ya, kalian punya usaha ya, kalian punya melakukan sesuatu di digital marketing tapi nggak ada purpose-nya gitu ya, nggak ada ya nanti akan terbuang banyak resource sayang sekali ya. Jadi ini, oke. Nah sekarang kalau misalnya kalian nggak punya list bagaimana? Misalnya kalian benar-benar nggak punya email, nggak punya pokoknya nggak punya si daftar itu. Nah berarti kalian alternatifnya adalah nanti kalian bisa post survei link di Facebook atau LinkedIn group misalnya, karena LinkedIn itu sosmed, tapi sosmed yang untuk orang-orang profesional ya. Dan kita bisa coba tentunya kita bergabung dulu sama grup itu, lalu baca peraturan grup. Jangan bikin mereka marah ya, jadi kayak kita spamming gitu ya. Jadi kita cek aja, ikuti rule mereka agar kita nggak di kick out atau kita di ban keluar dari grup itu. Oke, yang selanjutnya kalian juga bisa mencoba post survei link di WhatsApp grup yang relevan ya. Atau sekarang sih kalau Telegram ya, kalau kalian pengguna Telegram, saya adalah pengguna Telegram aktif ya. Kalau kalian ke Telegram itu karena bisa grup-grupnya bisa besar sekali ya, bisa sampai 10.000 orang gitu ya, sampai 20.000 orang. Kalau kalian post survei di situ, ya tentunya mengikuti peraturan grup dari WhatsApp atau Telegram tersebut ya, kalian akan mudah-mudahan mendapatkan feedback yang cukup banyak ya. Oke. Cara yang ketiga, kalian bisa cari forum ya. Jadi kalau forum itu kalian bisa search engine dengan topik yang relevan ya. Jadi ini saya kasih lihat misalnya ya, saya share-nya pindah dulu sebentar. Pindah dulu ke oke di sini deh ya. Oke, nah jadi misalnya saya cari di search engine ya, forum digital marketer misalnya, ya kita search. Nah ya, di mana nih tuh ada most helpful forum ya. Forum itu sebenarnya group of people gitu ya. Jadi kita bisa ikutan nih, ada Warrior Forum, ada Wicked Fire, ya banyak ya pilihannya ya. Dan ini suka keluar pop up juga karena mereka iklanin sekalian ya. Ada banyak sekali ya, jadi ada yang free, ada yang nih ya si chat room ya. Nah, jadi nanti kalian bisa lakukan survei di situ. Kalian nanti cari aja di Indonesia apa gitu ya. Dan kalau misalnya kalian ke Facebook pun, lama gini. Facebook udah di enter, lama bener ya ke Facebook, bentar. Macet. Oh, udah oke ya. Nah di Facebook itu sendiri kalian bisa mencari grup ya, grup yang relevan. Pelan banget. Ya, jadi kalian search digital marketing marketer group. Wah, lelet banget nih koneksi saya. Oke ya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini banyak sekali ternyata grupnya. Tinggal kalian ikut yang mana. Kebanyakan grup-grup ini open ya. Jadi misalnya kalian mau masuk, nanti kalian masuk aja.
kemudian menjadi grup itu, walaupun ini mah private ya tuh, ada yang public, yang pasti ada public, ada private. Nanti tinggal kalian request, bisa nggak kalian join grup ini. Nah ini contohnya ini public group nih, Marketplace Online Shop Indonesia. Coba nanti kalian post aja survei di situ. Ya, contoh bahkan seperti Online Shop Indonesia itu mereka banyak sekali yang membutuhkan jasa digital marketing. Ya, kalau kalian lihat di sini ada berapa banyak 143.000 member. Wow. Ya, jadi kalau kalian beruntung misalnya dapat 100 feedback aja dari terhadap survei kalian udah bagus banget gitu ya. Dan kalau kalian mau misalnya dapat banyak banget sih mungkin kalian bisa bikin sebagai giveaway gitu ya. Saya isi survei ini dan saya akan memberikan saldo GoPay 50.000 kepada pemenang gitu, misalnya kepada 2 orang pemenang atau 5 orang pemenang, itu terserah lah ya kalian dananya berapa, dan ini biasanya akan menjadi masukan yang berharga untuk kita. Oke ya, jadi ini saya ingin tunjukkan, jadi tadi udah forum ya, terus ini kemudian satu lagi mungkin LinkedIn ya. Nah, saya sangat menyarankan ya kalian kalau belum punya akun LinkedIn, kalian lebih baik membuat. Kenapa? Karena LinkedIn ini adalah sebetulnya professional network, jadi job related ya, job related dan biasanya sangat bermanfaat. Jadi ini seperti ini punya saya, nanti boleh lihat ya di sini. Kalian bisa post saja di dalam start post Anda sendiri untuk survei ya, atau kalian bisa cari grup ya, kalian bisa cari grup di sini. Oke, lalu kalian, ini sih kebetulan grup yang saya sudah masuk ya. Jadi misalnya saya masuk aja nih ke Social Media Marketing Group gitu ya. Nanti masuk di sini, ini tuh ada 1.900.000 orang ya. Kalau kita nanti kita cek dulu aturannya gimana, kita boleh post di situ link dari survei kita. Ya, mudah-mudahan ya kita dapat ya lumayan lah, dapat 100, 200 input, 300 bahkan kalau kita beruntung ini orangnya banyak gini, dapat 1.000 feedback. Yang pasti kita pada saat melakukan upaya digital marketing benar-benar udah targeted ya, udah targeted untuk mengatasi masalah atau yang kita sebut pain points dari calon customer kita ya. Oke, mudah-mudahan kamu paham yang saya maksud ya. Jadi supaya kita nggak sia-sia gitu pekerjaannya. Oke, pada saat kita melakukan digital marketing, karena nggak main-main loh ya. Baru-baru ini juga saya karena saya kan masih bekerja di Curves untuk pembukaan dari Curves Tasikmalaya nih yang saya baru grand opening kemarin, itu untuk digital marketingnya saya menghabiskan $2.400. So you can imagine it's like a lot of money ya, a lot of money. Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah melakukan dengan baik, jadi kita bisa dapat calon pelanggannya itu banyak ya. Kita sebenarnya dapat banyak sekali sih, kita dapat sekitar 3.000 orang gitu ya. Tapi walaupun kita nggak berhasil undang mereka semua, tapi it's worth everything gitu ya. Jadi effortnya itu memang harus targeted. Oke, sekarang saya kembali lagi ke slide. Baik ya, tadi saya ngajarin kalau nggak punya list. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat datanya, ya kalian bisa buka hasil survei dengan Google Sheet, kemudian pakai filter, ya, lalu carilah jawaban di mana ada masalah yang sulit bisa mereka atasi. Ya, kita sortir, pilah, dan kita buat list baru dengan masalah dan solusi supaya kita bisa fokus ya. Jadi ini sehubungan saya juga nggak ada secara khusus hasil survei yang saya baru lakukan ya. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh ini, tapi nanti kalian bisa coba saja, ini sangat mudah diikuti. Kalian coba saja untuk memfilter hasil survei. Nah, saya tuh ngajarin khusus ini karena ini berhubungan dengan tugas besar kalian. Nanti kalian untuk tugas besar kalian harus melakukan langkah market survei yang ini. Oke, jadi kalian benar-benar melakukan dengan real. Nanti kalian coba post di forum, kalian coba post di grup, kalian pilih sesuai dengan apa yang akan kalian tawarkan. Pada intinya saya berharap, saya meminta kalian membuat satu situs e-commerce. Ya, nanti kalian tinggal situs e-commerce-nya tuh mau jualan apa, ya. Dan ini akan Anda lakukan di awal banget, ya, untuk supaya kalian mendapatkan dengan jelas apa sih kebutuhan dari konsumen Anda. Oke, baik ya. Nah, kalau Anda merasa bahwa saya emang nggak mau survei, karena survei kadang-kadang nggak yakin juga dengan jawabannya, atau Anda merasa susah dapat daftar
orangnya atau merasa susah masuk grup ya. Tapi saya sih sebetulnya ngerasa itu bukan alasan ya, harusnya bisa. Tapi saya ingin juga kalian menyadari bahwa selalu bisa. Alternatifnya adalah bisa interview orang sekitar Anda dengan pertanyaan yang sama, yang 3 tadi yang saya berikan. Kemudian carilah pain points ya, boleh di Facebook group, boleh juga cari review yang terkait dengan produk atau jasa yang ingin Anda riset. Ya, kalau kalian di sini saya nggak tahu ada pengguna Quora nggak ya. Quora itu bagus sekali ya. Quora itu sebetulnya banyak question dan dari Quora itu sebenarnya kalian juga bisa mencari apa sih sebetulnya yang customer saat ini calon customer belum atasi dan kita bisa gunakan untuk potensi penjualan kita.